Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Soli dan Solihah, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi ini, kita masih belajar tema 7, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, muatan bahasa Indonesia. Sahabat Soli dan Solihah, sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, jika sudah siap, mari sama-sama kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Kata sulit adalah kata-kata yang belum difahami maknanya. Biasanya berupa kata-kata serapan dalam bahasa asing maupun bahasa daerah. Memahami arti kata-kata sulit dapat dilatih dengan terus membaca dan mencatat pada selembar kertas arti kata tersebut. Kamu dapat mencari arti kata tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ayo, silakan simak paragraf berikut ini. Di dalam paragraf ini terdapat beberapa kata-kata sulit seperti wisatawan, lahan, dan khas. Nah, dari kata-kata sulit tersebut dapat kita ketahui artinya. Wisatawan, yang artinya orang yang berwisata atau turis. Lahan, artinya tanah terbuka atau tanah garapan. Ketiga, khas, yaitu artinya adalah khusus atau istimewa. Bagian kedua yaitu menemukan informasi dalam teks. Saat membaca, kamu perlu mencermati setiap kata dalam sebuah kalimat. Jika tidak, maka pesan atau informasi yang terdapat pada teks tidak dapat dipahami dengan baik. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menemui informasi dalam suatu teks. Yang pertama, bacalah teks tersebut dengan seksama. Yang kedua, rumuskan pertanyaan dengan konsep asik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, temukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Yang keempat, lakukan diskusi dengan temanmu terkait teks yang telah dibacanya. Nah, silakan sahabat Soli dan Solihah simak paragraf berikut ini. Setelah sahabat Soli dan Solihah menyimak, sahabat Soli dan Solihah akan mengetahui perbandingan informasi yang diketahui setelah membaca teks dan sebelum membaca teks tersebut. Selanjutnya adalah menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Sahabat Soli dan Solihah dapat lihat 4 langkah yang terdapat pada slide tersebut. Nah, perhatikan hal-hal berikut saat menjelaskan informasi penting dalam teks. Yang pertama, jangan mengurangi atau menambah informasi di luar teks yang dibaca. Yang kedua, jika ada kata sulit, carilah artinya terlebih dahulu.
Selanjutnya, catatlah dan jelaskan bukti atau fakta yang mendukung isi teks. Yang keempat, jangan menggabungkan informasi yang didapat dengan tanggapan, menggabungkan dengan komentarmu tentang teks tersebut. Yang kelima, gunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, berikut ini adalah teks. Silakan sahabat sholih dan sholihah baca, simak, dan temukan informasi penting di dalamnya. Nah, dari teks sebelumnya kita dapat ambil ide pokok paragraf, yaitu selain menjadi warisan Nusantara, batik juga menjadi salah satu warisan budaya dunia. Juga kita dapat ambil informasi penting dalam teks tersebut. Yang pertama, batik merupakan warisan Nusantara. UNESCO menetapkan batik sebagai salah satu warisan budaya dunia. Yang ketiga, setiap sekolah memberlakukan penggunaan seragam batik. Nah, sampai di sini sahabat sholih dan sholihah sudah paham? Alhamdulillah jika sudah paham. Jika ada kata-kata atau teks yang belum dipahami, silakan sahabat sholih dan sholihah tanyakan kepada Miss Saidah melalui jaringan pribadi di WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap ceria dan selalu semangat. See you next time and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.